Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki dan saya Kurnia Sandi. Kami akan melakukan wawancara di mana, San? Toko Mekar Jaya Di daerah Cijengkol. Kami akan melakukan wawancara terkait kayu dan keramik. Oke, langsung saja ke wawancaranya. Sekarang Bapak siapa? Pak Budi. Oh, itu toko bangunan mana ya, Pak? Kita pada Jaya, Mekar Jaya. Ini Pak, saya mau tanya tentang kayu. Ya. Di sini tuh ada dijual kayu jenis apa aja, Pak? Oh banyak sih, ada dari apa? Oh, dari alba, suren, genjing. Ukurannya tuh dijualnya segimana Kak? Paling berikat, masuk berikat, papan berikat gitu. Oh. Harganya? Harganya tergantung ukuran. Tergantung ukuran. Nah, ada yang 2 meter, ada yang 2,5 meter, ada 3 meter. Nanti boleh lihat harganya, Pak? Boleh. Ini teh dapatnya dari mana sih kayu teh? Apakah ada produksinya sendiri dari sini apa? Kadang kalau ada waktu uang, boleh sendiri, potong sendiri. Atau kadang ada supplier. Ada supplier. Aturan apa? Nah, saya misalnya Ya. Hasil dari wawancara yang telah saya lakukan di Toko Mekar Jaya bersama Bapak Budi akan saya rangkum sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan keterangan Pak Budi, Toko Mekar Jaya menjual kayu suren dan kayu albasia. Nah, setelah saya telusuri lebih lanjut, kayu albasia juga sering disebut kayu jenjing untuk di daerah Jawa Barat. Kayu suren biasa digunakan untuk pekerjaan rumah sederhana seperti backisting. Kayu suren memiliki tingkat keawetan kelas 4, tingkat kekuatan kelas 3, dan tingkat pemakaian kelas 4. Sedangkan kayu albasia atau jenjing memiliki tingkat keawetan kelas 4-5, tingkat kekuatan kelas 4-5, dan tingkat pemakaian kelas 4. Kayu ini juga biasa digunakan untuk konstruksi sederhana yang memerlukan bahan pengawet. Di Toko Mekar Jaya, kayu-kayu tersebut dijual per ikat dengan harga sesuai dengan ukurannya. Setelah saya telusuri, ternyata harga kayu albasia adalah 500-750.000 per meter kubik. Sedangkan kayu suren berada pada harga 3 juta per meter kubiknya. Mungkin sekian penjelasan dari wawancara saya. Terima kasih. Baik, saya Kurnia Sandi dari Pendidikan Teknik Bangunan dan saya sedang bersama Bapak Budi. Kami di sini akan sedikit membahas tentang keramik. Sebelumnya saya akan bertanya tentang berapa lama sih Bapak kerja di sini? 3 tahunan. 3 tahun, berarti sudah banyak pengalaman Bapak. Selanjutnya, saya tentang langsung ke keramiknya. Keramik di sini ada berapa macam sih Pak? Paling tergantung macamnya, ada dinding, ada labat lantai. Gitu. Selanjutnya juga ada yang buat kamar mandi. Kamar mandi ada. Terus antara halus atau kasar mungkin ada nggak Pak? Ada. Kalau kayak yang kasar buat di bawah lantainya, kalau yang halusnya buat yang di dindingnya. Berarti emang ada kegunaannya masing-masing. Masing-masing. Ya. Untuk ukuran yang dijual di sini apa aja Pak? Paling kalau yang itunya 40x40, 25x20, begitu. Oh cuma berarti ada 2 atau? Ada sih yang 20 juga ada, yang 60 ada. Nah kan berarti ada ukurannya nih. Berarti kan ada harganya juga per meter persegi. Per meter kan itu satu dus itu per meter. Per meter berarti mungkin boleh sedikit dijelaskan jenis sama harganya mungkin Pak? Paling kalau untuk lantai rata-rata kan kalau lantai yang dinding ada yang jenis batu kan gitu, gimana keramiknya gitu. Mungkin salah satu harganya boleh disebutin Pak? Boleh ya, yang lantai paling 55. Mungkin selanjutnya ke kan tadi harga sesuai ukuran ya. Ya. Nah sekarang ada nggak sih yang membedakan keramik lewat harganya tapi selain ukuran gitu? Apakah lewat apanya gitu? Paling dari segi motif, kadang-kadang motif itu mempengaruhi harga. Motif memperhatikan. Gitu. Apa
apakah warna cerah juga itu termasuk atau Enggak sih, kalau itu mah kan ada yang warna misalkan putih polos itu kan standar harga. Kalau motif seperti yang motif batik, motif kayu, kan beda harganya gitu. nah berarti terakhir mungkin keramik yang benar-benar diminati di pasaran apa sih? Paling lantai sih putih, warna putih. Oh yang biasa. Biasanya Biasanya ukuran berapa gitu Pak? 40 sekarang. Emang juga di pasaran emang pada pakai kayak gitu ya? Gitu. Nah, mungkin kesulitan dari penjualan ada nggak sih Pak? Kesulitan dari Bapak sendiri ke konsumen? Ya ada kadang-kadang ada gitu, gimana gitu konsumennya. Mungkin ada yang misalnya marah-marah misalnya tentang lantai, keadaan lantainya di sini gimana atau mungkin gimana gitu. Enggak sih, enggak boleh. Jadi gimana kitanya gitu yang misalkan kalau mau bagus, gimana yang jelek gitu. Karena mungkin emang memaksimalkan juga ya Pak. Misalkan, Ya baik, mungkin hanya itu Pak yang saya pertanyakan. iya sama-sama ya. Mungkin sekian dari wawancara saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan sedikit membahas tentang lantai. Dimulai dari pengertiannya. Lantai adalah bagian dasar sebuah ruang yang memiliki peran penting untuk memperkuat eksistensi objek yang berada di dalam ruang. Fungsi lantai secara umum adalah menunjang aktivitas dalam ruang dan membentuk karakter ruang. Ketika orang berjalan di atas lantai, maka karakter yang muncul adalah tahan lama, tidak licin, dan berwarna netral. Lantai rumah digunakan untuk meletakkan barang-barang seperti kursi, meja, lemari, dan sebagainya, serta mendukung berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, duduk, dan yang lain-lain. Nah, setelah pengertian, sekarang kita lanjut ke jenis material lantai. Di antaranya seperti keramik, plester, kayu, granit, marmer, batu, dan masih banyak yang lainnya. Nah, si material lantai ini juga memiliki ukuran. Khususnya marmer, granit, keramik, dan teraso akan berpengaruh pada kesan ruang. Jika ruang berukuran kecil atau sempit, contohnya kamar mandi dan kamar tidur, maka ukuran yang harus dipilih juga harus yang kecil, karena agar bisa memberi kesan luas pada ruangan tersebut. Tetapi, jika ruangannya itu besar seperti ruang tamu, ruang keluarga, nah kita juga harus memilih yang ukuran besar sehingga membantu menyeimbangkan kesan luas pada ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasya Kamelia dari Program Pendidikan Teknik Bangunan A 2020 Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, hari ini saya akan membicarakan satu bahan bangunan yang pasti udah gak asing deh buat semuanya. Apa? Yaitu pasir. Pasti semua di sini udah tahu pasir kan? Pasti pernah lihat lah ketika ngebangun rumah atau tetangga ngebangun rumah. Pasti semua juga tahu pasir itu kayak gimana. Kalau di bangunan sendiri sih, pasir itu digunain sebagai campuran semen. Biasanya untuk ngerekatkan pada misalnya pemasangan batako, bata, dan lain sebagainya. Nah, kalau ukurannya itu sekitar 0,6 sampai 2 mili. Kalau bentuknya ya butiran gitu deh, kecil-kecil gitu. Nah, pasir itu sendiri banyak loh jenisnya. Kebanyakan dari kita cuma tahu 2 jenis pasir. Yang pertama ya pasir bangunan, yang kedua pasir pantai. Pasti kalau ada tetangga yang ngebangun terus kita mau main di pasir, pasti orang kita semua, jangan kotor, itu mah pasir bangunan bukan pasir pantai. Nah, sebenarnya pasir itu punya banyak banget jenis. Gak banyak banget sih, tapi banyak jenisnya. Di antaranya ada pasir pasang, pasir merah, pasir elot, pasir sungai, dan pasir beton. Nah, pasir beton ini yang paling sering digunakan pada pembangunan untuk campuran semen tadi. Karena dia memiliki banyak kelebihan sehingga dia biasa digunakan untuk bahan bangunan sehingga lebih kuat. Pasir itu terbentuk karena ada proses pelapukan fisik dan kimia dari batuan.
Pelapukan kimia itu merupakan faktor penting secara keseluruhan dalam pembentukan pasir karena sangat efisien terjadi pelapukan pada daerah lembab dan panas. Sementara pelapukan fisika terjadi pada daerah yang dingin dan kering. Pelapukan batuan dasar yang menyebabkan terbentuknya pasir biasanya terjadi di bawah tanah. Tanah yang menutupi batuan dasar membuat lingkungannya menjadi lembab dan mempercepat proses disintegrasi batuan. Nah, kalau komposisi pasir itu biasa terdiri atas mineral-mineral yang sudah ada sebelumnya pada batuan sebelum dia melapuk. Nah, yang paling banyak ditemuin pada pasir itu biasanya kuarsa. Pasti dengar kan pasir kuarsa. Tapi sebenarnya kuarsa itu cuma ada 12% di dalam bumi ini loh. Selain kuarsa, tentunya masih banyak lagi mineral-mineral yang menjadi komposisi pasir. Bisa kalian lihat di sini ada 2 jenis pasir. Yang warnanya lebih muda itu merupakan pasir pasang dan yang lebih abu-abu merupakan pasir beton. Nah, pasir pasang ini dia jika digenggam maka akan menggumpal. Gumpalan ini menandakan bahwa masih ada kandungan tanah pada pasir pasang ini. Nah, beda lagi dengan pasir beton, warnanya sangat gelap, lebih gelap daripada pasir pasang. Warnanya kehitam-hitaman. Kalau digenggam, pasir beton ini dia tidak menggumpal, dia melebur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kiranya ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Zara Ginaya, mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan dengan NIM saya yaitu 2000234. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Bahan Bangunan dengan dosen saya yaitu Bapak Dedi Purwanto, SPD MPST. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai material penyusun dinding bangunan yaitu batu bata, batako, dan juga beton ringan atau kita sering sebut hemok. Jadi kita langsung aja lanjut ke pembahasannya. Nah, untuk bahan material penyusun dinding yang pertama yaitu yang sudah saya pakai ini adalah namanya batu bata. Nah, bahan utama pembuat batu bata ini yaitu tanah liat, makanya jadinya merah gini kan, agak kemerah-merahan gini. Nah, untuk cara pembuatannya, pertama bahan-bahan pembuat batu bata ini yaitu tanah liat, semen, dan juga pasir dimasukin ke mesin pres. Ada juga bahan tambahan lainnya yang bisa ditambahkan oleh pembuat batako ini yang dilakukan oleh pabrik-pabrik rumahan. Karena kalau pembuatan batu bata ini tidak harus dilakukan oleh pabrik-pabrik besar, bisa juga dilakukan oleh pabrik rumahan. Mereka biasanya menambahkan oli kincir dan juga solar biar apa? Biar saat proses pembakaran nanti si batu bata ini tuh nggak mudah hancur, jadinya bisa lebih kuat gitu. Jadi setelah semua bahannya dimasukin ke mesin pres, habis itu lanjut ke proses pencetakan sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Nah,
kalau udah selesai di proses pencetakan, langkah selanjutnya adalah masuk ke proses pengeringan. Untuk proses pengeringan sendiri paling cepat dilakukan selama 1-3 hari kalau cuacanya mendukung. Tapi kalau cuacanya hujan, mendukung atau gimana, itu dilakukan selama 4-7 hari. Jadi paling lama itu dilakukan selama 7 hari untuk proses pengeringan. Nah, proses yang terakhir yaitu adalah proses pembakaran tadi yang saya bilang di awal. Untuk proses pembakaran dilakukan selama sehari semalam. Jadi kalau udah sampai proses pengeringan selama sehari semalam, udah deh jadi bataknya seperti ini. Nah, untuk bahan material penyusun dinding yang kedua yaitu batako. Nih, jadi batako tuh kayak gini. Ukurannya agak jauh sama batu bata yang tadi saya jelaskan. Jadi untuk material bahan penyusun batako yaitu ada semen, air, pasir, dan juga kerikil. Jadi untuk proses pembuatannya, pertama disiapin dulu bahan-bahannya dengan menyiapkan semen dan pasir dengan perbandingan mulai dari 7:1 sampai 12:1. Setelah adonannya disiapkan, dicampur, diaduk rata. Setelah itu ke proses pencetakan sama kayak batako tadi ya, habis diaduk, dilanjutkan ke proses pencetakan. Untuk proses pencetakan sendiri, caranya dituangkan secara ada triknya nih, dengan cara pelan-pelan. Biar apa? Biar nanti jadinya tidak muncul gelembung-gelembung udara. Setelah masuk ke proses pencetakan, yaitu selanjutnya adalah proses pengeringan selama sehari. Nah, proses pengeringan ini ditaruh di tempat yang teduh, tidak langsung terkena matahari, dan juga tentunya tidak terkena hujan. Setelah masuk ke proses pengeringan yang terakhir, kalau tadi kan udah dicetak, nah pas proses pengeringan itu dia dilepasin pelan-pelan gitu cetakannya. Habis itu udah deh, kalau udah seharian dia dipercikin air setiap pagi. Biar apa? Biar tambah kuat. Itu cara pembuatan dari batako itu sendiri. Nah, untuk batako kalian biasa lihat nih. Jadi ciri-ciri batako itu dia memiliki lubang. Kalian tahu gak sih fungsi lubangnya apa? Jadi fungsi lubangnya itu dia bisa menyimpan panas saat siang hari dan menyimpan udara sejuk saat malam hari. Jadi pas siang hari nggak terasa terlalu panas, karena apa? Dia menyimpan udara saat malam hari tadi. Dan saat malam hari tidak terasa terlalu dingin, karena apa? Karena dia menyimpan uap matahari pas siang hari tadi. Selain itu, dia juga sebagai penambah kekuatan dari untuk bangunannya nanti. Karena apa? Karena nanti kan semennya masuk ke sini kan, dan itu menambah kekuatan untuk bangunan itu sendiri. Nah, material yang terakhir yaitu ini, bata ringan. Namanya bata ringan, atau kita sering sebut hebel, tapi sebenarnya namanya bukan hebel. Hebel itu merek, kita sebutnya bata ringan. Nah, jadi bata ringan ini terbuat dari bahan-bahan bangunan lain seperti pada umumnya, namun ditambah dengan bahan kimia. Nah, karena bahan kimia ini, makanya mayoritas kebanyakan pembuatan bata ringan ini tuh dilakukan oleh pabrik-pabrik besar. Nah, jadi untuk pembuatan bata ringan sendiri ada dua cara. Yang pertama ada secara kimiawi dan juga ada secara mekanis. Untuk pembuatan secara kimiawi yang dilakukan oleh perusahaan besar, tadi kan saya sudah bilang, mereka dilakukan oleh perusahaan besar. Caranya semua bahan-bahannya dicampur di alat-alat pabrik itu. Bahan-bahannya apa aja? Ada pasir kuarsa, ada semen, ada kapur, dan juga ada pasta aluminium. Nah, jadi setelah bahannya dicampur, nanti bahan-bahan itu akan mengembang selama 7-8 hari karena ada pasta aluminium itu tadi kan. Nah, pasta aluminium itu selain sebagai pengembang, dia juga sebagai mempengaruhi kekerasan dari sebutan ini. Jadi pasta aluminium tadi dimasukin sekitar 5-8% dari adonan yang dibuat sesuai dengan kepadatan yang diinginkan. Nah, untuk proses yang kedua yaitu secara
mekanis, yaitu bahan-bahannya itu ada pasir, semen, dan juga busa atau foam. Jadi nanti bahannya semua dicampur dengan busa atau foam tadi, dan selanjutnya tinggal dicetak sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang bahan-bahan pembuatannya, cara pembuatannya, sekarang kita bahas nih tentang dimensi dari ketiga material penyusun dinding ini. Nah, material pertama yang akan kita kulik soal dimensinya adalah si batu bata merah ini. Jadi kalau di pasaran yang beredar di pasaran itu dimensinya beragam. Untuk panjangnya ada yang 19 sampai 24 cm, ada yang lebarnya 9 sampai 12 cm, ada juga dan soal tebalnya itu 5 sampai 7 cm. Jadi beragam, ada yang 24 kali 11,5 kali 11, ada yang 24 kali 11 kali 5. Jadi kita sekarang coba ukur kalau yang saya pegang ini berapa ya. Jadi kita ukur pakai meteran. Kalau panjangnya 18,5, hampir 19 sama yang saya sebutkan tadi di awal. Untuk lebarnya yaitu harusnya sih 9 minimal, dan ini benar 9. Dan untuk tebalnya minimal 5. Nah ini 5 kurang sih. Jadi segitu ya, karena emang kalau tidak ada ukuran pasti yang harus dipenuhi kalau untuk produksi batu bata ini. Jadi beragam itu jenisnya, kan nggak jauh-jauh dari ukuran yang saya sebutkan. Nah, kan tadi kita udah ukur kan. Jadi untuk pembuatan 1 meter dinding sebuah bangunan dibutuhkan sekitar 70 buah batu bata ini. Nah, untuk penyimpangan yang diizinkan yaitu untuk panjangnya 3%, untuk lebarnya 4%, dan untuk lebar tebalnya itu 5%. Nah, material yang akan kita ukur selanjutnya yaitu si batako ini. Jadi kalau batako yang beredar di pasaran itu ukurannya beragam sesuai jenisnya. Ada yang 30 kali 15 kali 10, ada yang 40 kali 20 kali 20, dan ada juga yang 29 kali 14 kali 14. Jadi pokoknya beragam sesuai dengan jenisnya. Kalau batako yang saya pegang ini jenisnya batako press. Jadi kita coba hitung ya kalau batako press ini ukurannya berapa. Nah, jadi kita akan ukur panjang, lebar, dan tebal dari batako yang saya pegang. Untuk panjangnya yaitu 30 cm. Untuk lebarnya yaitu 16 cm. 16 cm ya. 16. Dan untuk tebalnya yaitu 6,5 cm. Nih. Ini untuk tebalnya ya. Nah, jadi untuk pembuatan 1 meter dinding dengan menggunakan batako ini membutuhkan sekitar 11 buah batako. Kalau tadi kan bata 70 ya, kalau sekarang batako membutuhkan 11 buah untuk 1 meter. Nah, kalau untuk bata ringan perbedaannya itu cuma di tebalnya aja. Kalau untuk panjangnya tuh 60, kalau untuk lebarnya 20. Nah, kalau untuk tebalnya nih beragam, ada yang 7,5, ada yang 10, ada yang 12,5, ada yang 15, ada yang 20. Nah, sekarang kita coba ukur kalau yang punya saya ini berapa sih panjang, lebar, dan tebalnya. Nah, sekarang kita ukur nih berapa sih panjang, lebar, dan tebalnya yang saya punya. Pertama kita ukur panjangnya ya. Panjangnya itu 60 cm. Untuk lebarnya yaitu 20 cm. Dan untuk tebalnya itu 10 cm. Nanti saya akan masukkan gambar lebih detailnya hasil pengukuran saya. Jadi benar ya teori yang sudah katakan di awal tadi. Kalau panjang dan lebarnya itu sama 60 kali 20, yang berbeda hanya di tebalnya.
dari si batu bata, batako, dan juga hebel itu. Nah, untuk kelebihan dari si batu bata ini, yang pertama dia itu lebih kuat dibandingkan dengan si batako. Karena apa? Karena dia melalui proses pembakaran. Selanjutnya dia itu tidak memerlukan perangkat khusus saat pemasangannya. Orang yang memasangnya pun tidak memerlukan keahlian khusus, berbeda dengan si hebel. Selanjutnya dia itu ditahan terhadap api. Terus jarang terjadi retak rambut pada pemasangan batu bata saat udah jadi temboknya. Nah, itu jarang terjadi retak rambut. Selanjutnya dia itu bisa menyesuaikan suhu dari luar ruangan, jadi suhu dalam ruangannya terasa lebih nyaman. Nah, kalau untuk kekurangan dari si batu bata ini, yang pertama dia itu lebih membutuhkan banyak campuran semen dan pasir untuk merekatkannya. Jadi dia itu minimal 2 cm untuk merekatkan si batu bata. Yang kedua, karena ukurannya yang kecil ini tentu saja akan membutuhkan lebih banyak waktu saat pemasangannya. Selain itu dia juga saat pemasangannya dia harus direndam dulu, jadi itu kan lebih memakan waktu ya. Selanjutnya dia itu nggak cocok untuk bangunan lantai 2. Karena apa? Karena si batu bata ini akan membebani si kolom bangunan sebagai struktur utamanya gitu. Jadi itu sih kekurangan dan kelebihan dari si batu bata. Nah, untuk kelebihan dari si batako, jadi karena ukurannya yang lebih besar dibandingkan dengan si batu bata, jadi tentu saja waktu pemasangannya lebih cepat dari si batu bata itu, jadi lebih efisien ya untuk waktu pemasangannya. Yang kedua, dia itu lebih mudah dipotong, jadinya hasil akhirnya itu lebih rapi. Yang selanjutnya, batako ini gak harus direndam, berbeda dengan si batu bata tadi. Kalau mau dipasang harus direndam dulu dalam air. Kalau si batako tidak harus direndam, tidak perlu direndam. Yang selanjutnya, si batako ini juga lebih kedap terhadap air. Jadi saat hujan, kemungkinan air masuknya itu sangat kecil. Nah, selain itu, si batako ini cocok untuk bangunan 2 lantai atau bangunan lainnya yang menjadikan kolom sebagai strukturnya. Karena apa? Karena dia lebih ringan karena adanya rongga di si batako ini. Jadi dia cocok untuk bangunan 2 lantai. Berbeda dengan si batu bata, karena si bata ringan ini lebih ringan, jadi dia cocok. Jadi dia tidak menumpukan kekuatannya pada si strukturnya, jadi malah membebankan struktur utamanya. Nah, untuk kekurangan dari si batako ini, yang pertama karena tadi adanya rongga lubang di dalamnya di si batako ini, nah itu menyebabkan lebih berpotensinya terjadi retak rambut pada dinding yang sudah jadi nanti. Nah, terus dia ini si batako ini gak cocok untuk bangunan 1 lantai. Karena apa? Karena bebannya, kekuatannya lebih kecil dibandingkan dari si batu bata itu. Jadi itu dia sih kekurangan sama kelebihan dari batako. Nah, untuk yang terakhir nih, untuk si bata ringan, kelebihan kekurangannya apa aja sih? Yang pertama, untuk kelebihannya dia itu karena bobotnya ringan daripada batu bata, jadi struktur yang dihasilkannya lebih kecil. Yang kedua, ukurannya lebih rapi, menghasilkan hasil akhir dari si bata ringan ini lebih rapi. Si temboknya, si dindingnya itu lebih rapi. Yang ketiga, dia tahan terhadap air, dia juga tahan terhadap api, juga kedap suara. Selanjutnya dia itu untuk perekatnya dia tidak memerlukan terlalu banyak perekat. Selain itu dia juga pemasangannya lebih cepat karena ukurannya yang lebih besar tadi, sehingga biaya untuk pembangunan rumahnya juga lebih kecil. Yang terakhir, dia itu memiliki ketahanan yang cukup kuat dibandingkan dari batu bata. Jadi saat terjadi gempa, kemungkinan ambruknya lebih kecil daripada menggunakan si batu bata. Selain itu dia juga mudah diinstalasi loh. Karena apa? Karena dia gampang untuk dibor ataupun dipotong. Nah, itu dia kelebihan dari si bata ringan. Nah, kalau untuk kekurangan dari si bata ringan ini, yang pertama, dia membutuhkan perangkat khusus
khusus untuk pemasangannya. Yang kedua, pemasangnya pun harus dia memiliki keahlian, harus memiliki pengalaman dalam pemasangan yang benar. Selanjutnya, tentu saja harganya lebih mahal dibandingkan dengan batu bata dan juga bata ringan. Lebih mahal dan pembeliannya nggak boleh dalam skala kecil, harus dalam jumlah yang besar, dalam meter persegi. Selain itu, dia dijualnya nggak di toko bangunan biasa, tapi di toko bangunan besar atau di distributor yang menyediakan. Selain itu, kekurangan yang lainnya yang adalah dia kalau terkena air itu susah untuk dikeringkan. Nah, jadi itu dia kekurangan sama kelebihan dari si bata ringan ini. Nah, kalau untuk masalah harga, jadi harganya itu beragam di setiap daerah. Karena saya tinggal di Bogor, saya akan mengambil contoh harga batu bata, bata ringan dan juga batako di daerah Bogor. Kalau untuk batu bata, dia harganya sekitar 1.200 sampai 1.500 itu satu bijinya. Kalau untuk batako, dia harganya 1.500 sampai 3.500 per satu buahnya, satu bijinya. Nah, kalau untuk mebel, untuk bata ringan di daerah saya, di daerah Bogor, harganya dimulai dari 420 ribuan sampai 500 ribu. Semua itu beragam sesuai dengan jenisnya dan juga ukurannya. Namun kalau kita garis besarnya seperti itu harganya. Nah, jadi itu dia sedikit penjelasan mengenai batu bata, bata ringan dan juga batako dari saya Zara Ginaya. Saya udah dibahas mengenai bahan-bahan pembuatannya, cara pembuatannya, dimensinya, dimensi dia aslinya di lapangannya, kelebihan kekurangannya dan juga harganya. Jadi video ini, saya harap video ini memiliki manfaat untuk siapa saja yang menontonnya. Dan udah segitu aja. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.